Quran surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walamal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah. Famaniturra ghairu baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Makanan yang haram. Kemudian daripada itu datanglah ayat yang selanjutnya menerangkan apa-apa makanan yang haram yang tidak ada lagi selisih padanya. Sesungguhnya tidak ada yang dia haramkan atas kamu selain bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk yang selain Allah. Bangkai ialah sekalian binatang bernyawa yang mati karena tidak disembelih, entah mati karena terjatuh, entah mati karena terjepit, entah mati karena berlaga, atau mati karena sakit. Darah ialah sekalian macam darah, walaupun darah binatang yang mati karena disembelih. Daging babi sudahlah sama kita maklumi, yaitu seluruh yang dapat dimakan dari tubuh babi, baik dagingnya maupun lemaknya, ataupun tulangnya yang dicencang bersama dagingnya, baik pun babi liar atau celeng, maupun daging babi yang jinak atau dipelihara. Menurut keterangan ahli tafsir Al-Qurtubi adalah ijma sepaham di antara ulama bahwa seluruh babi haram kecuali bulunya, sebab bulu itu tidaklah dimakan orang. Akal murni pun dapatlah menerima bahwa bangkai memang keji dan jijik. Sekarang datang agama memberitahukan bahwa dia tidak baik dimakan. Tentang bangkai binatang, memang ahli-ahli kesehatan sangat menyuruh kita hati-hati tentangnya. Sebab penyakit yang membawanya mati mungkin menular. Meminum darah atau memakan darah yang telah dibekukan, digulai atau digoreng adalah kebiasaan orang yang belum maju dalam cara makan. Masih seperti manusia yang hidup di gua batu pada zaman purba. Daging babi pun patutlah juga diharamkan bila mengingat bahwa di antara segala binatang, babilah yang paling kotor dan najis. Sehingga bekas dari makanan kotor itulah yang mempergemuk badannya. Dan tidaklah patut jika badan kita sendiri dipergemuk pula dengan itu. Di dalam badan babi itulah bisa berjangkit cacing pita yang terkenal. Menurut keterangan ahli, daging babi pun menyebabkan meningkatnya syahwat yang akan menyusahkan pengendalian diri. Adapun larangan terhadap binatang-binatang yang disembelih untuk berhala atau atas nama berhala atau untuk pujaan bagi berhala dilarang adalah semata-mata menjaga kemurnian tauhid. Sebab itu sifat semata-mata keagamaan. Pernah seorang pemuda zaman modern bertanya kepada penulis, mengapa daging babi diharamkan? Padahal daging babi itu enak sekali. Ada orang berfatwa, kata pemuda itu, daging babi diharamkan karena dia terlalu suka makan yang kotor dan makan najis manusia. Dia berkata, ayam pun juga makan najis manusia. Mengapa ayam tidak diharamkan? Ikan dalam tebat pun dibesarkan dengan najis manusia. Mengapa ikan tidak diharamkan? Demikian dia bertanya. Dan katanya pula, kata orang babi diharamkan oleh Islam sebab di tubuhnya ada semacam cacing yang baru bisa mati setelah dimasak daging itu sekian derajat panasnya. 10 kali lipat dari panas biasa. Bagaimana kalau kita masak dia dengan panas yang demikian? Niscaya sudah masak dagingnya dan sudah mati cacingnya, maka hilanglah sebab haramnya. Kepada redaksi Gema Islam di Jakarta pernah datang pertanyaan, apa sebab Nabi Muhammad mengharamkan daging babi? Apa karena daging babi itu terlalu enak? Apa benarkah Nabi Muhammad itu suka sekali memakan daging babi? Sehingga kalau bertemu sahabat-sahabatnya,
beliau selalu minta disajikan daging babi. Dan pada satu ketika beliau minta diberi daging babi, orang tidak mau menyediakan, lalu beliau marah sampai beliau haramkan. Karena demikian menurut keterangan seorang guru SMP di tempat kami, dan guru itu memeluk agama Kristen. Sebenarnya kalau pangkalan berpikir kita masih di atas iman, kalau Allah telah menentukan bahwa dengan daging babi haram dimakan, kita pun menerimanya dengan penuh kepercayaan dan tidak akan mencari lagi sebab-sebab diharamkannya. Jika kita mencari sebab-sebab dia diharamkan, bukanlah karena hendak mengubah hukum yang telah nyata, tetapi untuk menguatkan hukum tadi. Kaum Adventis, salah satu sekte Kristen pun berpendirian bahwa daging babi haram dimakan. Persis sebagaimana paham orang Islam. Mereka pun mengemukakan hanya dalil-dalil kesehatan yang mereka tulis dalam sebuah buku propaganda agama mereka yang bernama buku kesehatan. Adapun keterangan guru SMP yang dinyatakan orang kepada redaksi Gema Islam itu adalah suatu propaganda agama yang sangat murah dan curang, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Memang dalam mempropagandakan agama mereka kerap kali mereka tidak berkeberatan memakai juga kata-kata yang bohong. Padahal kalau kita hendak bersikap jujur, orang harus mengakui bahwa kotor dan kejinya daging babi itu telah dijelaskan sejak Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu orang Yahudi pun mengharamkan daging babi. Di dalam perjanjian lama, kitab Imamat orang Levi pasal 11 ayat 7-8 ada tertulis demikian. Dan lagi babi, karena sungguhnya kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya, tetapi tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Janganlah kamu makan daripada dagingnya, dan jangan pula kamu menjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu. Maka orang Kristen sekte Adventis yang ingin kembali kepada asli hukum Taurat tentang peraturan makanan memegang teguhlah akan peraturan ini. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam menegaskan bahwa satu noktah pun dari Taurat tidak hendak beliau ubah. Matius pasal 5 ayat 18.